Pernah gak sih kamu merasa kayak udah capek banget berusaha untuk mengejar mimpi, berusaha untuk mengejar harapan, tapi giliran dapat, kok berasanya kayak masih hampa ya, biasa aja gitu. Jangan-jangan sebetulnya terlepas dari apapun mimpi yang pengen kamu kejar, ada satu hal yang selama ini kamu abaikan, yaitu inner child kamu sendiri. Kita bahas yuk tentang inner child hari ini dan kenapa sebetulnya inner child kita itu penting banget dan akan sangat mempengaruhi tolak ukur standar kebahagiaan sih buat tiap orang. Believe me in this one. Siapa sih sebetulnya inner child itu? Kenapa dia jadi kunci dari kebahagiaan kita? Bahkan walaupun mungkin kita udah tua atau umur kita udah terus nambah dan kita sudah merasa kita udah dewasa, inner child itu adalah bagian dari diri kamu, bagian dari diri aku yang menyimpan kepingan memori, emosi, bahkan semua bentuk pengalaman pas kita masih kecil. Dia itu adalah bagian dari diri kita yang mengingat siapa diri kamu yang sejati, yang otentik, bahkan sebelum dunia tuh mulai membentuk identitas kamu atau bilang, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Inner child kita adalah sumber dari kreativitas, sumber spontanitas, dan juga dia tuh menyimpan memori tentang bagaimana cara kita betul-betul ingin dicintai. How do we truly want to be loved? Tapi sayangnya, ketika kita dewasa, kita mungkin banget mengabaikan inner child kita, entah karena tuntutan pekerjaan, tuntutan karir, kita memilih buat lebih fokus buat kerjaan, atau kita ngerasa terlalu gak enakan sama orang lain, kita ngerasa harus menyesuaikan diri kita sama ekspektasi-ekspektasi orang lain, entah itu orang tua, lingkungan, teman, atau siapapun. Akibatnya, kita lupa sama keinginan diri kita yang sejati, kita lupa sama keinginan diri kita yang otentik. Inner child kita tuh bisa diibaratkan sebagai alarm sebetulnya. Alarm yang kalau nggak didengarkan, dia akan berteriak dengan sangat keras lewat rasa hampa, lewat kebiasaan overthinking, lewat stres, atau bahkan lewat kecemasan, isu-isu mental health seperti depresi, anxiety, dan lain sebagainya. Bayangin deh, kayak aku bilang tadi, kamu udah ngerasa capek banget ngejar karir, uang, jabatan, profesi, atau apapun, atau bahkan tahta dan hubungan. Tapi juga kamu ngerasa tetap kurang, dan ngerasa gak bahagia. Itu karena inner child kamu ngerasa dia gak dihargai, dia ngerasa dia gak didengarkan. Dia ngerasa kayak, percuma, aku didiemin, aku dicuekin. Kalau kamu mau belajar untuk mendengarkan inner child kamu, percaya deh, kamu akan merasa lebih bahagia. Kamu akan merasa juga bisa menghadapi dan menjalani hidup kamu dengan lebih otentik, dengan lebih jujur. Dan inner child kamu tuh akan jadi kayak semacam reminder, the prettiest and the most beautiful reminder, pengingat atau reminder yang bisa bikin kamu sadar kalau misalnya target sukses, target bahagia, target pencapaian itu harus sifatnya personal. Maksudnya bukan ngikutin orang lain, bukan karena tuntutan orang lain. Dan kamu tuh berhak buat bahagia apa adanya. You deserve to be happy, you deserve to live life to the fullest, and you deserve to live a meaningful life. Kamu berhak untuk bahagia, menghidupi hidup secara bebas, dan mencapai harapan-harapan kamu ya because you're you, karena kamu ya kamu. Karena kamu ya kamu. Kita ganti posisi, kita ganti angle. Jadi gimana sih sebetulnya cara untuk bisa betul-betul jujur dan mendengarkan inner child kita dengan lebih maksimal? Yang pertama adalah, aku mau kasih 3 tips ya. 3 tips yang mungkin bisa teman-teman coba. 3 tips yang mungkin teman-teman bisa latih ya. Small step, pelan-pelan aja, gak usah terburu-buru, gak usah tergesa-gesa. Dan 3 langkah itu adalah, jangan takut buat main-main. Spend time, take some time off buat main-main. Main game, nari, atau dancing, ya, atau kamu menggambar, melukis, atau lakukan lagi hobi-hobi lama yang dulu tuh kamu suka lakuin, apapun itu. Coba ingat pas kamu kecil tuh kamu suka melakukan hobi apa. Nah, lakukan lagi dengan lebih sering lagi. Yang kedua, jangan takut buat journaling. Atau mungkin kamu ngoceh-ngoceh kayak aku sekarang, kamu sampaikan
emosi kamu tulis emosi kamu tulis perasaan kamu salurkan perasaan kamu ke tulisan, dan jangan sampai malah pikiran-pikirannya kamu pendam sendirian, terus juga malah kamu meledak sendirian gitu lah. Sampaikan emosinya, salurkan emosinya. Tanyakan dengan jujur, apa yang mungkin hati kamu lagi rasakan, apa yang mungkin inner child kamu lagi butuhkan saat ini, apa yang mungkin inner child kamu tuh pengen kasih tahu ke kamu saat ini. Dan yang terakhir, do not be afraid to say no. Jangan takut untuk bilang tidak. Karena biasanya orang-orang yang merasa kayak kesulitan buat mendengarkan inner child dia, itu tuh dia terjebak dalam ritme atau dalam pola harus people pleasing. Harus berusaha untuk memuaskan kebutuhan orang lain. Selalu ngikutin apa yang orang lain mau, tapi lupa untuk mengikuti keinginan diri sendiri. Jadi selalu bilang iya, ya ke orang lain, tapi malah bilang tidak ke diri sendiri. Padahal nggak apa-apa loh kalau kita mau menyangkal atau kita bilang tidak ke orang lain. Dan percaya deh sama aku, inner child itu bukan cuma glimpses of memories, bukan cuma bagian dari memori kita, tapi inner child itu adalah bagian dari diri kita yang pasti akan selalu ada, mau berapapun usia kamu. So, please, jangan abaikan inner child kamu. Mungkin kalian akan ngerasa kayak, apa sih ini orang ngoceh-ngoceh asal sembarangan ngoceh-ngoceh jawab aja, but no, trust me in this one. Kalau kita mau cek di astrologi, inner child kita itu bisa dicek dari fifth house kita. Dari apa planet yang ada di fifth house kita, sign atau zodiak apa yang ada di fifth house kita, ada aspek mungkin dengan planet lain kah, atau asteroid lain, itu pasti akan sangat mempengaruhi fifth house kita. Dan orang yang inner child tidak dihargai, itu pasti dia akan gampang ngerasa burnout, gampang ngerasa kelelahan. Tapi orang yang bisa menghargai inner child dia pasti akan lebih kreatif, lebih bebas, lebih easy go lucky, lebih free spirited, dan lebih lempeng aja, lebih ceria gitu, dan kelihatan vibes online. Trust me this one, vibes online. Well, orang yang bisa menghargai inner child juga tuh, mereka sadar kalau misalnya sejatinya at the end of the day, kebahagiaan yang sejati itu berasal dari dalam, bukan dicari dari luar. Well, aku rasa cukup sekian video kali ini yang aku ngoceh-ngoceh singkat tentang inner child. Kalau kamu suka jangan lupa untuk like ya. Dan kalau kamu misalnya ngerasa kayak, Kak aku mau dong dibantuin dicari tahu lewat bercerita aku lewat astrologi, kamu silakan langsung booking slot konsultasi sama Delusion Priestess. Cek informasinya, price listnya ada di Instagram, atau kamu langsung bisa cek ke WhatsAppnya Delusion Priestess. Chat ke WhatsApp, oke? Dengan kamu mengenal inner child kamu pasti akan tertarik buat menggali dan mencari tahu lebih dalam lagi apa sebetulnya bakat terdalam, talenta terpendam yang mungkin masih bisa kamu asah dan bisa kamu maksimalkan di kehidupan sekarang. Daripada kamu terus-terus ngerasa insecure, ngerasa gak bahagia, ngerasa minder, atau ngerasa kurang. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.